Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, jumpa lagi di ibadah doa malam, amin. Jadi sedikit info Bapak Ibu Saudara sekalian, ini akan jadi ibadah doa malam terakhir di tahun 2025 ya. Karena bulan Desember sudah mulai sibuk kerja, Natal, kerja pula kata Evan ya. Akan sibuk Natal ya, jadi banyak sekali event-event Natal kita yang terdekat tanggal 6 Desember, Sabtu depan akan ada Natal Big Kids, Natal Sekolah Minggu. Lalu hari Rabunya akan ada Natal di Rumah Sakit Murni Teguh, 2 kali Rabu lagi. Terus ada Natal Youth Nasional, kita live streaming dari Surabaya. Dan juga ada Natal Umum, 2 kali minggu lagi. Amin. Jadi ini perjumpaan terakhir, kita akan jumpa doa malam 1 tahun lagi, 2026. Nah, biasa dalam hidup kita pasti memiliki banyak tuntutan, banyak tantangan, punya tanggung jawab, pekerjaan, kadang dikejar target kalau di kantor, usaha sepi mungkin itu membuat kita merasa lelah, capek. Udah gitu ditugaskan lagi jadi panitia Natal ya Pak Nov ya, makin capek. Udah di kantor capek, di rumah capek, ternyata di gereja ada tugas tanggung jawab yang lebih berat. Kadang itu membuat kita capek. Karena itu hari ini saya mau memberi judul firman saya ini, Season of Love, atau bahasa Indonesianya musim kasih. Season of Love, musim kasih. Siapa di sini yang bulan favoritnya itu bulan Desember? Ada? Yang punya bulan favorit? Yang lain gak punya bulan favorit? Ada yang punya bulan favoritnya Agustus? Januari, Februari, Valentine, nggak ada ya. September, bulan Ramadan, nggak ada ya. Jadi rata-rata yang punya bulan favorit pasti Desember. Kenapa sih kok bisa bulannya favorit Desember? Coba, apa yang bikin kita suka bulan Desember? Apa Pak? Mana? Roti mana? Oh, makanan Natal. Saya kira roti mana? Ya. Makanan Natal, betul, saya catat juga nih, makan-makan, lagu-lagu Natal, itu kan ceria sekali ya. Dekorasi Natal, sebentar lagi di depan udah siap ya. Nanti Jumat kita lanjut dekor panggung, mimbar. Dekorasi Natal, kadang ada hadiah Natal. Mungkin ada yang pulang kampung, ke kampung halaman, jumpa keluarga, itu yang dikangenin kan. Wah, kapan ya Desember ya, pengen jumpa bapak, jumpa mama, jumpa opung. Terus perayaan Natal di gereja, ini yang seru kan. Kalau udah Natal, wah, keliling semua gereja Kota Medan dikelilingin ya. Wah, untuk bernatal. Nah, saya punya teman dulu, dia bukan orang Kristen, dia non-Kristen, dia pernah ngomong sama saya. Aku suka kali loh bulan Desember. Gak tahu kenapa ya. Kayak lihat pernak-pernik Natal, Santa Claus, pohon Natal, bawaannya itu sukacita. Jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke supermarket, diputar lagu-lagu Natal. We wish you oh Merry Christmas, katanya hati rasanya damai, adem, enak ya bulan Natal, aku seneng Natalan kata dia, padahal dia bukan Kristen. Nah, tapi apa sih makna Natal yang sesungguhnya? Apakah itu lagu-lagu Natal, apakah dekorasi Natal? Boleh slide selanjutnya, oh ya ini yang hadiah-hadiah tadi, selanjutnya boleh. Yohanes 3 ayat 16, boleh dibaca bersama-sama dengan suara yang kuat ya. 1, 2, ya. Amin. Jadi inilah makna Natal sesungguhnya. Yohanes 3 ayat 16. Slide selanjutnya. Natal, saya catat adalah kasih yang turun ke dunia. Itulah makna Natal. Yohanes 3 ayat 16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah, diutuslah putranya yang tunggal, anak tunggalnya. Jadi makna Natal itu berbicara tentang kasih yang turun bagi kita semua. Natal berbicara tentang Allah datang mencari manusia, bukan kita cari Tuhan, bukan kita naik ke sorga mencari Tuhan. Tuhan turun ke bumi mencari setiap kita. Tuhan turun ke bumi untuk berjumpa sama kita. Orang-orang di luar sana sibuk cari cara bisa jumpa Tuhan. Kita, Tuhan yang datang jumpain kita. Itulah Natal. Natal adalah bukti nyata kasih Tuhan kepada kita.
Natal adalah bukti kasih yang turun ke dunia bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Natal untuk kita semua, untuk semua orang. Ia datang, Tuhan Yesus datang, tidak sebagai anak raja, tetapi seorang anak tukang kayu di dalam kandang domba yang sederhana, demi Bapak, Ibu, dan saya. Karena ia datang bukan untuk dikasihi, tapi untuk mengasihi. Tapi makna Natal ini seringkali dihilangkan. Seringkali salah memaknai Natal. Justru kita sering melupakan bahwa Natal itu fokusnya kita mengingat kembali Sang Juru Selamat turun ke dunia bagi kita. Tapi sering dihamburkan dengan pesta. Kata Pak Jo tadi, mana makan Natal. Dikaburkan dengan budaya pakaian baru. Aku harus pakai baju baru. Dekorasi yang indah, pasang pohon Natal, kadang di rumah ada yang pasang pohon Natal. Lagu-lagu Natal, jumpa keluarga seperti tadi saya bilang. Kalau di Manado, Natal gini, lampu rumah-rumah nyala lampu Pak ya. Cantik di Manado, sekali-sekali jalan ke kampung halamannya Pak Novi. Kalau udah Desember, kayak di Amerika, rumah-rumah itu ada lampu-lampunya, pagarnya dihias lampu Natal. Cantik, nanti kapan-kapan kita retret ke Manado Pak ya. Amin. Nah, semua itu baik, gak ada yang salah. Tukar kado itu baik, kita pun nanti Natal memberi yang terbaik. Kita mengadakan acara, makan-makan pasti enak ya Mak Samuel ya. Ikut masak-masak kan, pasti enak. Karena kita menyambut Raja di atas segala Raja. Kita menyambut Sang Juru Selamat. Kita harus beri yang terbaik. Tapi jangan biarkan ini menghilangkan esensi utama Natal. Ini itu sekunder. Yang nomor 2. Yang utama apa? Kita mengenang bahwa Tuhan Sang Juru Selamat lahir bagi kita. Natal itu adalah, saya tulis season of love, musim kasih. Next slide. Nah, ada yang tahu ini apa? Apel ya. Ya, untuk Evan itu apel, yang lain durian. Siapa suka makan buah ini? Siapa suka durian? Wah, banyak juga yang nggak suka durian ya. Nah, ini durian. Saya catat, kalau di Google, saya cari di Google, musim durian di Sumatera Utara itu katanya Juli sampai Agustus. Tapi saya lihat hari ini lagi banyak itu duriannya, nggak tahu. Kalau di Google, Juli sampai Agustus itulah musim durian. Kalau di Jawa katanya Oktober sampai Februari. Di Kalimantan lain lagi. Beda wilayah, beda musim durian. Nah, biasa apa yang terjadi saat lagi masuk musim durian? Ada yang tahu? Di jalan-jalan mulai banyak orang jual durian. Begitu masuk musim durian, tengok aja. Naik kereta, naik motor, keliling, pasti banyak sekali yang jualan durian di mana-mana. Ciri pertama. Ciri kedua, orang jadi suka makan durian. Semua belanja durian. Beli, dibawa pulang, makan sama keluarga. 2 minggu lalu kita FA 02, pesta durian kita. Dibawa sama Via dari Sibolga. Jadi pasti itu. Itulah ciri-ciri. Ya, hari ini Sibolga lagi banjir ya. Kita doakan saudara-saudara kita supaya selamat. Kampung halamannya Herlin katanya kena juga ya. Kena juga banjir ya, kampungnya Herlin. Ya kok ragu-ragu sih Herlin. Nah, jadi biasa itu ciri-ciri saat musim durian. Orang akan makan durian, orang akan beli durian. Tapi kita punya musim yang gak kalah hebat. Kita punya musim yang lebih hebat dari musim durian. Yaitu musim kasih. Desember itu bicara tentang kasih. Natal ini saya sebutnya season of love. Saya suka bahwa Natal ini musim kasih. Musim yang kalau ciri-cirinya di mana? Durian. Begitu musim durian orang makan durian. Begitu musim Natal harusnya kita saling mengasihi. Kita belajar ingat kembali tentang kasih. Tapi yang terjadi, kenapa di bulan Natal justru sering terjadi gesekan. Sesama pelayan saling gesekan. Nanti hamba Tuhan sama hamba Tuhan gesekan. Jemaat sama jemaat terjadi perdebatan yang nggak perlu. Seharusnya ini musim kasih. Tapi kenapa yang terjadi justru bukan kasih? Karena banyak jemaat, pelayan dan hamba Tuhan salah dalam memandang arti Natal. Banyak orang memandang Natal sebagai harus baju bagus. Contoh pertama. Natal harus bagus baju. Waktu rapat Natal, urusan baju ini bisa bikin berantem. Rapat panitia Natal, warna apa? Yang satu pengen ungu, ada yang pengen hijau, ada yang pengen kuning. Nanti nggak diturutin sama ketua Natalnya,
Udah kuning aja, yang ngusulin ungu dan hijau marah sama ketua Natalnya. Aku kan bikin bagus, nanti debat. Pakai jas, ada yang bilang yang bagus pakai jas. Ada yang bilang yang bagus pakai kebaya. Ada yang bilang pakai batik. Ada yang bilang pakai kemeja. Itu bisa berdebat, berjilid-jilid. Bisa sampai kepahitan. Bayangin urusan baju. Karena apa? Esensi Natal, kita sudah lupa. Kita lupa tentang kasih. Yang kita ingat, bajuku bagus. Padahal baju bagus, setiap orang beda-beda. Si A bagusnya sama si B lain. Seleranya beda. Nggak mungkin bisa disatukan. Yang bisa nyatukan apa? Kasih. Kenapa sering berantem? Kita lupa esensi Natal. Kedua, soal makan. Tadi Pak Ju ngomong, mana makan Natal, makanan Natal. Gereja kita kehilangan jemaat. Gara-gara makanan Natal. Bayangin. Kadang gereja sudah menyediakan makanan, sudah berjuang. Kadang mungkin bisa keselip, kurang 1-2 kotak makan, atau mungkin sudah dibagi, ternyata katanya hilang lah apa, diminta lagi kita nggak kasih karena mungkin jatahnya pas. Itu bisa jadi masalah. Ada jemaat kita, berapa tahun lalu lah ya Natal, nggak usah disebut tahunnya, waktu salah satu Natal kita, salah satu jemaat, anaknya, seingat saya nggak tahu detailnya gimana, udah dapet, tapi minta lagi gitulah. Atau saya lupa gimana, nggak dikasih, marah besar. Anak saya udah pelayanan, masak makan nggak dikasih. Ini gereja apa? Setelah itu nggak pernah sampai hari ini menginjakkan kakinya ke gereja ini lagi. Cuman gara-gara 1 kotak nasi makan. Karena apa? Esensi Natal di hatinya sudah hilang. Bagi dia mengenyangkan perut. Makan. Nggak lagi tentang kasih Kristus. Ya namanya kita nggak sempurna, mungkin panitia nggak bisa bikin kesalahan, bisa juga dia yang salah. Kan kedua pihak sama-sama merasa benar ya. Ya sudahlah, mengalah lah, cuma 1 kotak nasi ya kan. Minta pun baik-baik, nggak perlu sampai seperti itu. Inilah esensi Natal. Kadang, lalu berikutnya musik yang meriah. Ini tim praise and worship, sering berantem ya. Sabar Evan ya. Nanti basisnya nyalakan drummer nyalakan keyboard nyalakan WL nyalakan singer, berantem. Memang betul kita harus memberi yang terbaik, karena dia raja di atas segala raja. Tapi esensinya kasih. Kasih menutupi segala sesuatu. Kalau kita punya kasih, kalau kita tahu Natal ini mengenang kasih Kristus, kita nggak akan berantem. Dekorasi, kadang hamba Tuhan bisa berantem. Nanti gembala sama wakil gembala bisa berantem, urusan mau kayak mana dekornya, acaranya mau gimana. Kadang nanti sesama hamba Tuhan, misalnya mau sewa gedung, bisa berantem, sewa di sini aja. Enggak, di sini. Ini lebih bagus. Sesama hamba Tuhan bisa berantem. Karena apa? Esensi Natal sudah hilang. Persepsi-persepsi inilah yang membuat Natal kehilangan maknanya. Slide selanjutnya. Nah, padahal kalau kita mengenang Yesus lahir, itu dalam kesederhanaan. Tanpa pakaian indah. Yesus lahir, nggak pilih-pilih pakai jas, atau pakai kebaya, enggak. Enggak pilih warna bajunya apa. Ibunya Maria dan Yusuf pakai pakaian seadanya. Yang menyambut kelahiran Tuhan Yesus siapa? Gembala domba. Enggak pakai jas. Gembala-gembala itu apa? Pakai pakaian mungkin masih jorok. Baru pulang menernakkan domba. Mungkin bau. Dalam kesederhanaan. Tidak lahir di istana raja. Enggak di rumah sakit Stella Maris atau rumah sakit Murni Teguh. Lahirnya di kandang domba. Itulah Natal sesungguhnya, dalam kesederhanaan. Amin. Enggak mewah-mewahan. Ini karena apa? Fokusnya kasih. Fokusnya kasih itu yang utama. Nah, apa sih arti Natal sesungguhnya? Slide selanjutnya saya bagi ada 3 poin. Yang pertama, makna Natal yang pertama, kasih Tuhan menerima kita apa adanya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus datang ke dunia bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar teologi, bukan karena kita rajin berdoa, tapi justru dalam kelemahan kita dia datang. Tuhan nggak pernah ngutus nabi atau nggak pernah ngomong ke umat Israel, bertobat kalian, berbalik dari jalan kalian, akan kukirim Mesias. Enggak. Justru saat orang Israel sedang tersesat, sedang jauh, disitulah Mesias diutus turun. Yesus lahir, Yesus datang ke dunia untuk saudara dan saya yang benarnya nggak layak, yang benarnya masih hidup dalam dosa, yang nggak mampu, yang lemah. Mungkin kita lelah, jatuh dalam dosa yang sama. Mungkin kita nggak hadapi tekanan,
Kita stres dalam hidup, Tuhan datang bagi kita. Tuhan, ini yang menurut saya sangat indah dari kisah Roma pasal 5 ayat 8. Tuhan menerima kita dulu sebelum membentuk kita. Bukan dibentuk dulu baru diterima Tuhan. Inilah surat cintanya Tuhan Yesus. Ini kasih yang sesungguhnya. Tuhan terima kita dulu. Apapun keadaan kita. Tuhan terima Zakeus dalam keadaan dosanya. Tuhan terima para nelayan, Petrus, diterima Tuhan dulu. Setelah diterima baru dibentuk. Itulah kasih. Apapun keadaan kita hari ini, Tuhan sayang sama kita. Dia terima kita apa adanya. Itulah kasih Tuhan, menerima kita apa adanya. Coba renungkan, ini makna Natal. Tuhan sayang sama kita. Mau kita nanti main musiknya bagus, mau kita fales nyanyinya, Tuhan tetap sayang sama kita. Mau nasi kotak kita pas 200 misalnya untuk 200 jemaat, atau kita nyiapkan 200 kotak, ternyata yang datang 250, kekurangan nasi, Tuhan tetap sayang sama kita. Amin. Berikutnya, yang kedua, kasih Tuhan memampukan kita. Di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kasih Kristus itu adalah sumber kehidupan kita. Kasih Tuhan itu yang memampukan kita. Kalau kita lagi berbeban berat, kita lagi nggak mampu, ayo balik ke Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Saya punya sebuah ilustrasi, boleh next slide. Ini adalah pesawat tempurnya Amerika. Namanya Bomber B-2 Spirit. Ada yang pernah lihat pesawat ini? Nggak ada ya? Pernah ya? Pernah sekarang ya? Ini pesawat kalau di bahasa Indonesia kan namanya pesawat siluman. Saya salah, bukan pesawat bomber, pesawat siluman. Kalau bahasa Inggrisnya stealth bomber. Pesawat ini itu sangat canggih. Ini adalah pesawat termahal di dunia. Boleh slide selanjutnya? Pesawat tempur termahal di dunia, harganya 34,973,820,000. Berapa itu? 34 triliun per satu pesawat. Berapa 34 triliun itu? 34.000 miliar. Harga satu pesawat ini 34.000 miliar. 973 miliar, bayangin ya. Misalnya, saya tunjukkan foto ini, angka 34-nya kita hapus. 34 triliunnya kita hapus. Saya ngomong, satu pesawat ini harganya 973 miliar. Kita udah terkejut, mahal kali. Satu pesawat 900 miliar. Pesawat ini harganya 34.000 miliar. Ini pesawat tercanggih di dunia, termahal. Sangat sulit dideteksi radar. Jadi ini bukan pesawat tempur. Kalau tempur itu namanya jet fighter. Itu pesawat lawan pesawat, nanti saling tembak, menjatuhkan pesawat lawan. Kalau ini pesawat biasa dipakai untuk dua. Satu memata-matai musuh, dua untuk menjatuhkan bom ke kota-kota. Jadi pesawat ini diciptakan bukan untuk tembak-tembakan. Diciptakan untuk terbang yang tinggi, nggak kedeteksi radar lawan, hancurkan kotanya, pulang. Jadi diciptakan sedemikian canggih supaya radar nggak bisa ketemu pesawat ini. Kalau Amerika mau menghancurkan Jakarta contohnya, mau menghancurkan Medan, dikirim pesawat ini, kita Indonesia nggak punya teknologi untuk mencegat pesawat ini. Karena dia terbangnya tinggi, terus dia dari bahan khusus. Saya cari di Google nggak ketemu bahannya apa. Dirahasiakan sama pemerintah Amerika. Bahannya ini, radar itu yang saya tahu punya dua sistem untuk mengetahui pesawat lawan atau kapal atau tank musuh masuk wilayahnya itu gimana. Yang pertama pakai sensor panas. Jadi radar ini dipasang di sekitaran, anggap di sekitaran Medan ini ada radar kan. Pesawat itu mesinnya kan panas. Kalau masuk ke wilayah udara Medan, radar di Medan ini bisa deteksi. Kok ada benda panas terbang, pesawat tempur nih jangan-jangan, atau pesawat penumpang, bisa dicek. Kalau radar kedua, jenis kedua, itu pakai semacam sonar. Radar itu menghasilkan semacam sinyal yang diterbangkan ke langit, kan sinyalnya ini nyebar. Kalau pesawat normal yang terbuat dari entah besi atau logam-logam normal lah, atau aluminium yang logam normal, logam biasa, itu sonar ini saat terbang ke udara nyentuh pesawat, mantul dia. Dia memantulkan radar itu. Dari radar ada deteksi, oh kok ada pantulan di derajat sekian, ketinggian sekian, ini kok mantul, berarti ada pesawat di situ. Terdeteksinya gitu. Ini dibikin, mesinnya itu enggak di badannya. Itulah kenapa sayapnya besar. Mesinnya di sayap. Jadi dibikin sayap, kenapa? Biar mesinnya dingin. Mesinnya enggak dijadikan satu, dipencar. Supaya sedingin mungkin, ini pesawat sangat dingin. Jadi sensor pendeteksi panas susah untuk mendeteksi. Yang kedua,
bahannya ini nggak memantulkan sonar. Jadi sonar tadi ditembak, ya udah diserap sama pesawat ini, nggak mantul balik ke radar. Jadi benar-benar nggak bisa dideteksi. Jadi kalau masuk bisa jadi pesawat ini lagi di atas kita nggak ada yang tahu. Pak Prabowo nggak tahu, Pak Jokowi nggak tahu, jenderal-jenderal kita nggak ada yang tahu. Secanggih itu pesawat ini. Tapi punya kelemahan, butuh banyak BBM. Itu kelemahannya adalah sangat-sangat boros bensin sekali. Ini lebih boros dari mobil yang paling boros lah ya. Sangat boros karena saking canggihnya. Banyak peralatan yang mahal, akhirnya boros bensin. Karena untuk mengakali ini, Amerika menciptakan satu pesawat lagi. Berikutnya, yaitu pesawat tanker. Bentuknya kayak biasa ya, kayak pesawat penumpang biasa. Ini pesawat sangat lambat, nggak punya kecepatan tinggi, bahannya bahan standar, gampang dideteksi radar musuh, nggak mahal, harganya murah. Ini cuma pesawat penumpang biasa dimodifikasi. Jadi ini pesawat nggak ada kelebihan apa-apa, nggak punya senjata tempur, nggak bisa nembak rudal, nggak bisa nembak roket, sama sekali kalau diserang ya udah pasrah, sama sekali nggak punya alat pertahanan. Ini pesawat, harganya sangat murah. Tapi ini menjadi tulang punggung militer Amerika. Kenapa pesawat tanker itu sangat-sangat penting? Slide selanjutnya. Karena si pesawat bomber tadi bisa isi bensin di langit. Jadi pesawat tanker tujuannya bukan untuk perang. Dia cuma punya satu tugas. Bawa BBM sebanyak-banyaknya ke langit, ya kan besar. Cuma bawa bensin, bawa aftur ya kalau pesawat. Aftur yang banyak. Jumpa sama bomber tadi, bomber B2 tadi di udara, isi bensinnya di udara. Pesawat musuh mau isi BBM, turun dulu ke bandara. Dia enggak, bisa terbang terus 24 jam nonstop, tinggal mampir aja jumpa pesawat ini. Itulah pentingnya tanker ini. Tanpa pesawat tanker ini, bomber ini enggak bisa ngapa-ngapain. Dari Amerika ke Indonesia enggak nyampe. Tapi karena ada ini tanker, dia bisa ditaruh di Hawaii. Jadi bisa mampir di Hawaii dulu, jumpa pesawat ini, nanti pesawat ini turun, pesawat B2-nya bisa sampai ke kita. Berkat bisa isi bensin di udara. Itulah pentingnya bahan bakar. Karena diisi. Pesawat ini tanpa BBM dengan harga 32.000 miliar tadi akan jadi besi tua di pojokan parkiran, di pojokan bendara. Nggak akan bisa ngapa-ngapain. Percuma. Pesawat ini baru jadi hebat saat dia diisi. Dan sama dengan kita. Kita punya teknologi lebih canggih dari pesawat B2, bomber B2 tadi. Kita manusia jauh lebih canggih. Harga dia 32.000 miliar, kita lebih mahal dari itu. Kita segambar dan serupa dengan Allah. Tapi kita juga butuh untuk diisi. Kalau kita nggak diisi, kita akan lemah. Gimana cara ngisinya? Slide selanjutnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Inilah isi BBM kita. Bayangkan Amerika butuh menciptakan satu pesawat baru demi ngisi BBM doang. Tuhan sudah menyiapkan BBM untuk kita. Matius 11 ayat 28. Datang, kamu lagi lesu, lagi berbeban berat, ada masalah keluarga, masalah utang piutang, cari Tuhan. Lagi letih, lagi lesu, cari Tuhan. Amin. Inilah makna Natal, bahwa kasih-Nya memampukan kita. Segala perkara bisa kita tanggung, asal kita mau balik. Kasih Tuhan yang mericas, yang mencas hidup kita. Berikutnya, poin ketiga. Kasih Tuhan mengubah cara kita memandang sesama. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saat kita sadar makna Natal, betapa Tuhan sayang sama kita. Plus, jangan dilupakan, sayang sesama kita. Cara pandang kita ke sesama nggak akan sama lagi. Mungkin selama ini kita mandang, kita fokus ke diri kita. Dia nggak benar, gampang kepahitan. Kenapa orang gampang kepahitan? Kenapa orang gampang marah, gampang benci, gampang melihat kekurangan orang lain? Karena belum memahami esensi Natal. Kalau kita masih pakai kacamata dunia melihat orang lain, kita belum pakai kacamata Kristus. Kasih Tuhan mengubah kita. Kalau kita udah pakai kacamata sorga, pakai kacamata Kristus, kita nggak akan gampang benci orang. Makanya Pak Gem pernah ngomong, ya saya kadang disakiti, saya biasa aja.
Dulu saya marah, pasti saya bales. Sekarang enggak. Itu karena apa? Sudah pakai kacamata surga. Kadang orang menyakiti kita. Secara dunia kita berhak untuk membalas. Secara dunia kita berhak melawan. Makanya firman Tuhan, tampar pipi kiri beri pipi kanan. Seolah mustahil. Benar ya? Karena kita masih pakai cara pandang dunia. Tapi cara pandang Kristus, itu yang dia lakukan. Ditampar pipi kiri beri pipi kanan. Itulah cara pandang surga. Saat kita sadar betapa Yesus sayang sama kita nggak akan gampang-gampang membenci orang. Kita akan belajar mengasihi orang. Amin. Nah, berikutnya. Nah, ini implementasi. Tadi adalah 3 makna dari Natal. Yaitu yang pertama tadi, kasih Tuhan menerima kita apa adanya. Yang kedua, kasih memampukan kita, kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan mengubah cara pandang kita. Sekarang bagaimana mengimplementasikan Natal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama saya catat, kasih dalam kesabaran. Saat ada orang berbuat salah, saat ada orang menyakiti kita, kecewakan kita, berhenti sejenak. Nafas. Pak Agem pernah ajarkan, berhenti. Berpikir, ingat, oh Tuhan sayang sama aku. Kalau kira-kira aku ini Tuhan Yesus, contoh. Kalau kira-kira aku Tuhan Yesus, apa reaksiku? Kalau kira-kira Tuhan Yesus diginikan, apa reaksiku? Misal di jalan dipotong. Kalau Tuhan Yesus naik mobil dipotong, reaksinya apa ya? Kita coba merenung. Kita akan lebih sabar, itulah kasih. Makanya dalam firman disebut yang paling pertama, kasih itu sabar. Harus sabar. Salah satu tanda kasih adalah sabar. Orang yang masih suka marah, menggebu-gebu emosinya, amarahnya, berarti belum memaknai Natal. Belum hidup dalam kasih Kristus. Balik. Sama kayak tadi B2 bomber itu pesawat. Harus isi bensin. Kenapa kita masih suka marah-marah? Berarti minyak kita udah tipis. Balik ke kasih Tuhan. Balik. Amin. Cari Tuhan Yesus. Di situ kita akan diperbarui. Kesabaran kita, kemurahan kita, kelemah lembutan kita. Berikutnya, implementasi yang selanjutnya. Kasih dalam pengharapan. Ini juga adalah kelemahan orang Kristen. Terutama yang sudah rajin ibadah. Yang sudah rajin pelayanan. Ini kelemahan, kasih dalam pengharapan ini sering. Kita seringkali terlalu cepat, terlalu gampang melabeli orang lain. Memberi label untuk orang lain. Contoh, seorang istri. Suamiku itu nggak tanggung jawab. Percuma, suamiku nggak akan berubah. Sudah dilabelin, suaminya nggak akan berubah. Si suami sebaliknya, memberi label istrinya, istriku tukang selingkuh, percuma istriku ini, diomongin nggak dengar. Karena sudah dilabelin begitu, akhirnya nggak ada komunikasi. Suaminya udah melabelin, percuma aku ngomong nggak mungkin didengar. Akhirnya nggak mungkin ngomong lagi. Nanti orang tua melabeli anaknya, oh anakku ini bodoh, oh anakku ini kurang pintar, oh anakku ini anak terkutuk. Oh apalagi kadang keluar sumpah serapa ya, kusumpahin kamu mandul, kusumpahin kamu miskin seumur hidup. Itu adalah label-label yang nggak boleh. Seringkali kita terlalu gampang melabeli, apalagi kalau orang sudah percaya Tuhan. Melihat orang sedikit, merokok sedikit, penghuni neraka ini. Benar kita labelin ya kan. Dilihat orang bolos ibadah sedikit, ini orang nggak cinta Yesus. Gampang sekali kita menghakimi, melabeli. Padahal saat kita melabeli orang itu, kita akan susah mengasihi orang itu. Karena apa? Orang ini punya 90% kebaikan. Cuman 10% yang jelek, kita akan terus lihat 10%-nya itu. Misal, contoh, seorang suami ini udah baik, sudah melayani, sudah sayang anak. Cuman satu kelemahannya apa? Misalnya, kelemahannya dia mungkin pekerjaannya kurang. Tapi karena sang istri sudah melabeli suaminya ini nggak becus cari uang, yang difokuskan, suamiku ini nggak pintar cari uang, nggak tanggung jawab, nggak betul, salah pilih suami. Padahal yang lain sudah bagus. Karena satu area, kenapa? Label. Kita terlalu gampang melabel. Padahal kita harus ingat Tuhan dulu, kita belajar dari Tuhan. Seperti kata saya tadi, mengasihi dulu, baru mengubah, baru membentuk. Mengasihi dulu. Kenapa kita melabeli orang? Karena kita pinginnya orang itu berubah. Kita pinginnya orang itu sesuai keinginan kita, tanpa kita mengasihi dia. Nggak bisa. Kasih, nggak boleh dengan label, harus dengan pengharapan. Tuhan melihat potensi. Tuhan nggak melihat keadaan sekarang. Saya tadi udah bilang, Sakeus itu orang yang menurut orang Israel pengkhianat bangsa.
Kok dibenci semua orang Israel? Orang berdosa, najis, makan bareng Sakeus. Tapi Tuhan nggak melihat itu. Tuhan nggak melabeli Sakeus. Sakeus sama dengan orang najis, nggak dilabelin. Tuhan melihat potensi Sakeus. Ini akan jadi orang hebat. Seorang perempuan Samaria, pelacur, dia punya 5 suami. Semua kota melabeli perempuan pelacur. Yesus tidak memberi label sama perempuan ini. Yesus melihat potensinya. Yesus punya pengharapan, ini yang akan menangkan kota nanti. Saat ada perempuan mau dilempari batu, seorang pelacur ya, ingat ceritanya ya, mau dilempari batu. Semua orang melabeli, wanita ini harus mati. Wanita ini nggak layak hidup, ini najis. Tapi Yesus nggak melabeli. Yesus melihat dalam kasih, melihat potensi. Hari-hari ini kalau ada orang mengecewakan kita, mungkin nggak sesuai kehendak kita, ingat, kasihi dulu, baru dibentuk. Nanti Tuhan yang membentuk. Tugas kita mengasihi, jangan dilabeli. Amin. Lalu yang ketiga, kasih dalam perhatian. Seringkali kita gagal dalam mengasihi karena kita terlalu fokus sama diri sendiri. Aku capek. Kadang kan ada yang gitu, aku capek. Akhirnya capek, udah pulang kerja langsung tidur. Gak punya waktu untuk mengasihi anak, gak punya waktu untuk mengasihi istri. Aku korban loh. Wah selalu aku ini korban. Aku nikah sama kamu itu korban. Aku mending dulu sama mantanku. Nah, kadang bisa diungkit-ungkit ya. Mantanku udah sukses. Aku disakiti. Aku lapar. Masa mau ngasih orang makan? Aku sendiri pun lapar. Aku miskin. Selalu fokusnya ke aku. Kapan Tuhan berkatin aku? Akhirnya kita nggak punya perhatian. Yang kita perhatikan cuma diri sendiri. Saat kita cuma memperhatikan diri sendiri, kita akan jadi pribadi yang egois. Kasih Kristus gak kayak gitu. Kita harus belajar memperhatikan orang lain. Perhatikan. Seorang yang punya kasih pasti punya perhatian. Ayo di bulan Desember, ini musim kasih, season of love. Kita coba perhatikan orang di sekeliling kita. Kira-kira apa kebutuhannya, apakah ada keluhan. Kita belajar memberkati, kita belajar mendoakan. Amin. Kita belajar mementingkan orang lain dari diri sendiri. Bukankah Tuhan Yesus gitu? Dia mementingkan kepentingan orang lain. Makanya dia mau lahir di dunia, disiksa bahkan disalibkan. Karena apa? Tuhan gak mementingkan dirinya sendiri. Dia melepaskan mahkotanya, dia melepaskan tahtanya untuk kepentingan manusia. Kasih dibuktikan dalam tindakan. Contoh, semua orang yang bergereja di sebuah gereja pasti akan ngaku, aku tertanam di gereja itu. Aku jemaat gereja itu gereja nyaman buat aku. Aku cinta gereja itu, aku cinta sama gereja itu. Semua bisa ngomong gitu. Tapi dibuktikannya apa? Apakah kita memperhatikan gereja? Kalau kita nggak punya perhatian ke gereja, maka kata aku cinta gereja itu kata munafik. Itu bohong, kita sedang berbohong sama Tuhan. Karena apa? Orang yang sayang pasti perhatian. Saat kita ngaku sayang sama anak, kita pasti perhatian sama anak. Saat kita ngaku sayang sama pacar kita yang masih muda, istri, suami kita pasti akan sayang, kita akan perhatian. Banyak orang dengan gampang, aku cinta gereja Bethany Believers. Tapi, mau kotor kek, mau kegerakan apa, ada event apa, nggak peduli. Disuruh FA keberatan, disuruh doa malam malas, disuruh ibadah, aduh ibadah lagi. Itu belum cinta. Orang yang memang tertanam cinta pasti perhatian. Ayo kita belajar perhatikan. Aku mencintai sesama, tapi nggak pernah perhatian. Sama orang tua sendiri aja nggak perhatian. Itu bohong. Aku cinta Tuhan, tapi perintah-perintah Tuhan kita nggak perhatikan. Baca firman enggak, doa enggak. Itu semua bohong. Berarti kita belum cinta Tuhan Yesus, belum cinta keluarga kita, belum cinta gereja kita. Kasih harus dalam perhatian, salah satu bentuk kasih. Berikutnya yang terakhir. Kasih dalam keteladanan. Kasih itu bukan teori. Orang nggak butuh teori, tapi tindakan. Kasih dibuktikan dengan tindakan nyata. Yesus saat mengajar tentang kasih, kenapa semua orang ikut? Kenapa semua orang dengar? Karena Yesus nggak sekedar ngomong. Yesus mempraktekkan kasih itu. Orang melihat, oh ya ini nggak sekedar guru yang hebat. Dia inspirator. Dia menginspirasi aku. Ini orang hebat, benar. Dia benar melakukan kasih. Daripada kita terus menuntut orang lain berubah, mari kita dulu yang berubah. Amin. Kita jadi teladan. Firman Tuhan ngomong, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan
Allah. Seharusnya kita ini jadi cerminnya Tuhan bagi orang. Karena segambar. Harusnya orang melihat kita, itu melihat kepingan kecil dari Tuhan Yesus. Jangan orang melihat kita, melihat kepingan kecil dari Lucifer. Jangan orang melihat kita, iblis ini. Ini orang iblis. Enggak, harus ngelihat, aku ngelihat dia aku damai sejahtera loh. Aku lihat dia kok sukacita ya. Wah, benar, itulah segambar dan serupa dengan Allah. Tugas kita ini jadi cermin. Ingat, kita ini peran pembantu, peran figuran. Kita bukan pemeran utama. Orang-orang egois merasa dia peran utama dalam hidupnya. Kita nggak pernah diciptakan untuk jadi pemeran utama. Kita cuma pemeran figuran. Pemeran utamanya Tuhan. Tuhan Yesus pemeran utama. Dalam sebuah film, dalam sebuah drama, pemeran figuran ada untuk menonjolkan pemeran utama. Tidak pernah pemeran figuran dibuat bersaing sama pemeran utama, bahkan lebih besar. Enggak, pemeran figuran diciptakan supaya bisa mensupport, mendorong pemeran utama ini semakin menonjol dalam film tersebut. Sama dengan kita. Tugas kita jadi teladan. Orang lihat kita, orang pingin balik ke Yesus. Orang lihat kita, orang pingin belajar tentang makna Natal. Berikutnya, next. Ini gambar apa, ada yang tahu? Bulan ya. Bulan itu bercahaya enggak? Enggak ya. Tapi bersinar kan, kalau kita lihat malam, terang. Kenapa kok bulan itu terang? Padahal kalau kita lihat, sebenarnya bulan itu cuma batu yang mengambang di antariksa ya, di langit-langit lah. Itu cuma batu, ngambang. Dia benernya warnanya gelap, tapi kenapa bulan kalau malam hari kita tengok kok bisa keluar cahaya, bisa menyinari bumi. Slide selanjutnya. Karena bulan tugasnya cuma memantulkan sinar matahari. Jadi bumi saat siang kan nampak matahari. Saat malam itu seperti di foto, kita nampak bulan bercahaya. Itu sebenarnya saat kita memandang bulan, contoh nanti kita keluar ya, kita lihat bulan. Secara nggak langsung, kita melihat potongan kecil, gambaran kecil dari matahari. Saat kita nengok sinar bulan, kita secara nggak langsung sedang melihat sinar matahari. Dan tugas kita itu jadi bulan. Kita nggak pernah diciptakan untuk jadi matahari. Kita adalah segambar dan serupa, jadi cerminnya Tuhan. Biar Tuhan bersinar melalui hidup kita. Orang melihat sinar kemuliaan Tuhan. Melalui hidup kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tanpa matahari, bulan itu nggak ada sinarnya. Kita nggak nampak di langit itu ada bulan. Benar-benar hitam, gelap, nggak ada cahaya. Satu-satunya kita bisa ngelihat karena ada matahari. Jadi bulan cuma memantulkan sinar matahari. Slide selanjutnya, sebagai kesimpulan. Saya undang tim Present Worship boleh naik ke atas mimbar. Natal bukan bicara soal dekorasi, soal baju yang baru, soal pesta, soal kado. Tapi Natal berbicara tentang season of love, musim kasih. Natal berbicara tentang kasih turun ke dunia. Natal mengingatkan kita untuk ayo balik kepada Kristus. Makna Natal yang sesungguhnya ada 3. Kasih Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan datang saat keadaan kita nggak baik. Apapun kelemahan kita, bawa di hadapan Tuhan. Tuhan menerima kita. Kasih Tuhan memampukan kita. Datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, kata Tuhan Yesus. Aku akan memberi kelegaan. Mungkin hari ini dunia menghimpit kita. Mungkin hari ini keluarga menghimpit kita. Pekerjaan menghimpit kita. Datang sama Tuhan. Isi bahan bakar kita. Amin. Kasih Tuhan mengubah cara kita memandang sesama. Tanpa Tuhan kita akan tampar pipi kiri balas pipi kanan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi saat kita ikut Tuhan, cara kita memandang, tampar pipi kiri beri pipi kanan, kasihi, ampuni. Mari kita implementasikan. Natal jangan berhenti di bulan Desember, bukan di tanggal 1 sampai 31 Desember, tapi biarlah di bulan Januari, Februari, Maret ada Natal di hati kita. Amin. Kita implementasikan kasih dalam kesabaran, belajar sabar, belajar mengampuni. Dalam pengharapan, jangan lagi melebeli. Orang-orang tua, jangan labeli anakmu yang jelek-jelek. Suami istri, jangan saling memberi label. Hamba-hamba Tuhan, jemaat pelayan, jangan melebeli jemaat-jemaat baru. Ini kayaknya orang ini nggak betul. Ini nggak layak masuk gereja, jangan dilabeli. Saat kita melabeli orang lain, kita nggak akan bisa mengasihi. Kasih dalam perhatian. Saat kita mengasihi, kita pasti punya perhatian. Dan yang terakhir, kasih dalam keteladanan. Ayo jadi teladan.
Biar orang melihat kita seperti melihat Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar makna Natal yang sesungguhnya ya Bapa. Kami boleh belajar untuk kembali ke dalam kasih yang sejati ya Bapa. Urapi ya Bapa. Kiranya di bulan Desember sebentar kami akan mempersiapkan Natal. Jauhkan kami dari gesekan, jauhkan kami dari ego masing-masing. Jauhkan kami dari rasa lelah ya Tuhan. Sebaliknya, kami boleh ingat bahwa Engkaulah pusat, Engkaulah yang utama dalam Natal ini ya Bapa. Dan berkati ya Tuhan, agar kasih itu boleh kami rasakan. Dan kami boleh bagikan kepada sesama kami. Dan bahkan setelah bulan Desember berakhir, kasih itu gak berhenti Tuhan. Makna Natal boleh terus hidup di hati setiap kami. Hidup di dalam roh kami ya Tuhan. Hari demi ke hari. Kami boleh terus mengasihi sesama kami. Kami boleh terus sabar, berpengharapan, memberi perhatian, memberi teladan bagi sahabat kami, bagi keluarga, suami, istri kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Hamba selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus berbicara bagi setiap kami dari hari ke hari, jam ke jam. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.